Kita akan melanjutkan pembahasan dari Pendeta Stephen Tom di dalam minggu yang lalu. Pendeta Stephen Tom dengan sangat indah membahas mengenai orang Majus. Dia menjelaskan mengenai bagaimana Majus menyindir, membuat sebuah ironi bagaimana orang yang dianggap kafir dan jauh dengan sungguh-sungguh datang, dan Tuhan tidak menghina orang-orang demikian atau bercerita mengenai ada orang yang berjumpa dengan dia memberikan apresiasi, menyimak khotbah bahkan meskipun dia bukan orang Kristen. Namun Pak Tom sudah menjelaskan bahwa orang Majus itu tidak akan menjumpai Yesus kecuali dituntun oleh wahyu khusus. Jadi wahyu umum diterangi dengan wahyu khusus. Saudara sekalian, kita akan hari ini fokus kepada kisah Herodes. Kita membaca Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai 18. Kita akan membaca pertanggapan. Saya akan membaca terlebih dahulu ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami menantikan kehendak-Mu dinyatakan dan dibukakan kepada kami. Biarlah kami di dalam hari Natal makin hari makin mengenal kebenaran-Mu, makin mengagumi cinta kasih-Mu yang besar, dan makin belajar bersyukur dengan mengabdikan hidup kami. Tambahkanlah cinta kami melalui Roh yang bekerja membawa hati kami kepada kebenaran. Tolong kami boleh menyambut firman-Mu dengan kerendahan hati, kesediaan ditegur, dikoreksi, dan juga kesediaan untuk boleh mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, Alkitab bukan hanya benar tetapi juga indah. Kalau kita membaca Injil Lukas misalnya, kita diajak oleh Lukas untuk melihat kesamaan pola Yesus dengan Samuel. Saudara kalau melihat Injil Lukas, membaca, saudara akan menemukan ini bukan kebetulan. Ini adalah sesuatu proses yang disengaja oleh Lukas untuk kita melihat ada makna yang mendalam di belakang kedatangan Yesus. Kita tahu bahwa Samuel lahir bukan dari sekedar campur tangan manusia. Hana yang tidak punya anak berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan anak. Maka kita melihat saudara sekalian di dalam Injil Lukas penekanan pada Maria yang dinaungi Roh Kudus lalu mengandung. Kemudian ketika lahir Samuel, maka Hana memuji Tuhan. Dia merayakan Tuhan membalik semua keadaan. Yang tadinya rendah diangkat, yang tinggi dijatuhkan. Dan kita melihat dalam Injil Lukas di dalam terang Roh Kudus menangkap pola itu dan menuliskan Maria juga memuji Tuhan dengan pola yang sama. Lalu kemudian kita melihat Yesus dibawa kepada bait Allah. Lalu kemudian Samuel juga dibawa ke bait Allah. Lalu ada kalimat yang betul-betul merupakan sebuah kuncian. Ini pasti menunjuk pada Samuel. Dikatakan Samuel bertambah besar, bertambah hikmat, dikasihi Tuhan dan manusia. Dan persis seperti itu Lukas mengenali itu dan menuliskan hal itu. Saudara sekalian, apa maksudnya? Lukas mau mengajak kita melihat di dalam zaman Samuel tidak ada suara Tuhan. Nabi-nabi tidak memahami firman Tuhan.
Dan kemudian ketika Samuel muncul, Tuhan berbicara. Betapa hausnya bangsa itu. Alkitab mengatakan ada saatnya orang haus bukan karena tidak ada minuman. Ada saatnya orang lapar bukan karena tidak ada makanan. Mereka haus dan lapar karena tidak ada firman Tuhan. Dan bayangkan ketika Samuel muncul, Tuhan memberikan firman kepada bangsa Israel. Demikian 400 tahun tidak ada nabi. Dan kemudian muncul Yesus memberikan firman kepada manusia. Mendatangkan kerajaan yang betul-betul kerajaan Allah, yang tidak akan binasa. Kerajaan dunia akan dihancurkan, kerajaan Allah akan ditinggikan. Saudara sekalian, tapi kalau kita melihat di dalam Injil Matius diwahyukan oleh Tuhan pemahaman yang melengkapi. Saudara sekalian, Lukas mengangkat Samuel, lalu melihat bagaimana pola Samuel digenapi oleh Yesus. Apa yang ada dalam perjanjian lama menjadi bayang-bayang yang disempurnakan dengan kedatangan Yesus. Dan nanti Lukas juga mencatat, Yesus bukan hanya mirip Samuel, polanya sama. Yesus melampaui Samuel, tidak bisa dibandingkan. Saudara, dalam Matius kita akan menjumpai hal yang unik. Saya akan mulai dari struktur. Matius pasal pertama bicara mengenai genealogi atau silsilah. Kenapa harus dimulai dengan silsilah? Karena memang pada waktu itu orang kalau diperkenalkan harus tahu kredibilitasnya. Saudara sekalian, orang Jawa kalau mau pilih pasangan selalu tanya bibitnya seperti apa, dia keturunan seperti apa, papa mamanya seperti apa, apakah orang ini orang yang beres apa tidak. Salah satu cara lihat adalah dari keturunan siapa. Demikian kalau kita melihat ada seminar di zaman modern ini, sebelum dia bicara kita tak mau tanya dulu, pembicara ini latar belakangnya apa. Kalau orang bicara ekonomi, latar belakangnya dokter, kurang cocok. Apakah seminarnya bermutu? Atau dia adalah seorang yang membawakan seminar tentang kesehatan? Kita lihat resumenya, nah kok pendidikannya teknik. Ada orang yang mengatakan, oh ini seminar akan berbicara mengenai teologi. Yang bicara adalah orang ekonomi, tidak cocok. Jadi ketika seseorang membacakan resume, riwayat dari seseorang, orang akan tahu kredibilitasnya seperti apa. Seminar kesehatan, ini adalah dokter peraih Nobel, wah perlu didengar. Seminar ekonomi dibawakan oleh orang lulusan ekonomi terkenal di dunia dan praktek menjadi praktisi di berbagai tempat yang sangat penting di dalam dunia ekonomi. Ini perlu dengar. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat demikian, Matius juga mau mengatakan Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah Raja. Nah ini keturunannya bagaimana? Betul gak dia Raja? Jangan-jangan ngaku-ngaku Raja. Banyak orang ngaku dia Mesias. Betul, Yesus Mesias. Yang pertama, dia asli keturunan Daud. Nah maka kita melihat ada silsilah mengaitkan Yesus dengan Daud dari pihak Papa atau dari pihak Yusuf. Nah saudara sekalian, nanti digenapi dan dilengkapi oleh Injil Lukas. Kalau saudara memperhatikan di situ di dalam pasal 1 kitab Matius, Yusuf dicatat anak Yakub. Anak Yakub, anak Yusuf. Jadi Yesus adalah anak Daud dari Yusuf. Nah Yusuf kan bukan papa biologisnya, ya, tapi bagi orang Yahudi itu sah. Kenapa sah? Karena ketika Yusuf menikah dengan Maria, memasukkan Yesus adopsi sebagai anak, maka secara covenantal legal Yesus adalah anak Yusuf, sehingga Yesus adalah anak Daud. Itu dari segi Yusufnya, saudara. Nanti dilengkapi oleh Lukas. Nah, kalau dalam Injil Matius dicatat Yusuf itu anak Yakub. Saudara ketika baca Injil Lukas, Yusuf anak Eli. Nah, kok lain? Nah, jadi di sini saudara sekalian, ada penafsir-penafsir dari gereja mula-mula yang dikutip oleh banyak penafsir zaman sekarang, termasuk juga yang di dalam zaman abad 18-19. Kalau saudara baca Matthew Henry misalnya, dia akan mengatakan sama seperti Bapak Gereja awal, mengatakan begini, Eli itu bukan ayah kandung Yusuf. Eli itu ayahnya Maria. Jadi itu
Eli ayah mertua Yusuf. Jadi Yusuf keturunan Daud, Maria keturunan Daud. Ada penafsiran begitu. Nah, ini sejalan dengan Roma pasal 1 ayat 3, di mana dikatakan Yesus adalah secara daging keturunan Daud. Nah, dengan demikian Matius mau memperlihatkan kredibilitas Yesus sebagai Mesias. Yesus bukan sembarangan orang lalu kemudian asal klaim, saya Mesias, saya Raja. Tidak jelas asal usulnya. Matius mengatakan tidak. Kita perhatikan Yesus asal usulnya sangat jelas sekali. Polanya sangat jelas. Nah, saudara sekalian, Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Raja. Raja seperti apa dia? Di dalam perjanjian lama, Yesus dikatakan adalah Raja bukan hanya orang Israel. Dia Raja Yahudi. Tetapi Raja Yahudi ini adalah Raja yang kerajaannya tidak akan binasa selama-lamanya. Itu nubuatan kepada Daud. Kerajaanmu tidak akan binasa. Nah, maka orang-orang Israel bingung. Lah kok kerajaannya tidak binasa? Dinasti Daud berhenti. Kita masuk ke dalam pembuangan. Nah, disitulah konsep Mesias makin tajam. Mereka makin mengerti. Artinya yang Tuhan kehendaki, kerajaan selama-lamanya itu bukan sekedar kerajaan Daud secara fisik ini. Ada sesuatu yang harus kita nantikan. Kerajaan yang akan Tuhan hadirkan dalam dunia. Maka konsep Mesias makin tajam di situ. Nah, saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 2 dikatakan Raja Israel itu akan diurapi untuk menjadi raja bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa itu akan diberikan pada dia. Mazmur pasal 2. Yesaya pasal 60. Bangsa-bangsa semuanya akan datang kepada raja yang dipilih Tuhan itu untuk membawa harta kekayaan mereka. Mereka akan mempersembahkan emas, mereka akan mempersembahkan kemenyan pada raja itu. Yang ketiga, Mazmur pasal 72. Raja-raja dunia akan sujud kepada raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan di dalam Bilangan pasal 24 ayat 17, Bileam, seorang nabi non-Israel, bisa menubuatkan akan datangnya seorang raja yang penting yang muncul dari generasi keturunan orang Israel. Saudara, semua ayat itu muncul gemanya di dalam tulisan Matius pasal 2. Yaitu apa, saudara? Yaitu orang Majus dari timur datang. Oh, jadi itu yang menyebabkan kenapa Tuhan memakai Matius menulis hal itu. Kita diingatkan, ini Natal yang datang bukan sembarangan raja. Ini Natal yang datang raja seluruh alam semesta. Datang, semua raja akan sujud. Artinya apa? Orang-orang Majus datang menyembah kepada Yesus. Nah, saudara sekalian, maka Matius 28 nanti mau mengatakan Injil yang Yesus bawa masuk ke dalam dunia diperkenalkan kepada kita, bukan Injil yang hanya untuk orang Yahudi. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu perintah globalisasi. Saudara sekalian, globalisasi bukan hanya era modern. Globalisasi sudah mulai sejak zaman dulu, semenjak zaman Alexander the Great. Alexander the Great melakukan globalisasi. Satu bahasa, satu dunia besar. Kosmopolitanisme dianut orang-orang seperti Socrates, seperti Stoik. Nah, saudara sekalian, tetapi kita melihat globalisasi yang sejati itu muncul ketika orang dipersatukan oleh apa? Dipersatukan bukan sekedar oleh ekonomi, bukan dipersatukan oleh mata uang, bukan dipersatukan oleh bahasa. Globalisasi yang Tuhan mau, seluruh dunia dipersatukan dengan Kristus. Seluruh dunia dipersatukan karena mendengar Injil. Seluruh dunia hidup dalam sebuah kerajaan, cara hidup kerajaan Allah, bukan cara hidup dunia. Saudara sekalian, jadi gema Matius 28 sudah muncul di pasal 2. Raja-raja asing datang tertarik kepada Injil. Itu adalah gema atau eko perjanjian lama pertama yang muncul di kitab Matius. Oh, ini raja yang baru. Oh, ini raja semesta. Sekarang kita akan lihat gema yang kedua. Saudara sekalian, saya akan bacakan urutan kejadian yang muncul di Matius pasal 2. Nah, saudara nanti tebak kira-kira ini kisah apa di dalam perjanjian lama. Yang pertama, saudara,
ada anak lahir di bawah ancaman tiran. Tiran itu paranoid, menganggap anak itu ancaman. Padahal anak itu belum melakukan apa-apa. Tapi tiran itu sudah pikir, ini ancaman. Dia paranoia, ketakutan sendiri. Yang kedua, ada orang namanya Yusuf. Yusuf itu orang yang benar, orang yang adil. Dikatakan di dalam terjemahan dalam bahasa Yunani, Yusuf itu dikayon, seorang yang benar, yang lurus, juga seorang yang tulus. Jadi ada orang namanya Yusuf. Yang ketiga, saudara, anak ini lolos dari usaha pembunuhan. Fakta keempat, ada seorang bernama Yusuf yang menyelamatkan nyawa keluarganya. Keluarganya ini mau binasa, tetapi diselamatkan oleh orang bernama Yusuf dengan membawa keluarganya pergi ke Mesir. Nah, maka Mesir itu ambigu. Mesir itu adalah tempat penyelamatan, tetapi Mesir sekaligus tempat di mana orang diselamatkan keluar darinya. Nah, orang figur penting yang membawa keluarganya ke Mesir namanya Yusuf. Yang kelima, saudara, muncul nubuatan dalam Hosea pasal 11 ayat 1. Dari Mesir ku panggil anakku. Saudara, di dalam bagian yang ditulis oleh Matius ini, yang pasti bukan kebetulan, tetapi dengan penuh kesadaran karena pewahyuan Roh. Siapa tokoh dalam perjanjian lama yang dimaksud oleh Matius ini? Ini kisah apa, saudara? Siapa? Musa. Betul, saudara. Ini bukan kebetulan, ini betul-betul adalah kisah Musa. Saudara, bayangkan ya, Tuhan itu atur. Namanya Yusuf, benar-benar, saudara. Dua Yusuf. Dua-duanya baik, dua-duanya lurus, dan dua-duanya menyelamatkan keluarganya dengan pergi ke Mesir. Tuhan kan kadang-kadang, saudara sekalian, kalau bukan pengaturan Tuhan, siapa tahu Pak Yakub ketika punya anak tidak dikasih nama Yusuf, kasih nama Gideon misalnya, kan bisa aja, saudara ya. Tapi dalam pengaturan Tuhan, yang situ namanya Yusuf, yang sini namanya Yusuf, dan dua-dua membawa orang ke Mesir. Itu bukan kebetulan, saudara, itu pemeliharaan Tuhan. Nah, tetapi dalam Hosea pasal 11 ayat 1, dari Mesir kupanggil anakku itu maksudnya Israel secara kolektif, saudara. Yesus adalah tipologi, itu adalah tipologi dari Yesus, Israel secara kolektif. Nah, di dalam Hosea pasal 11, anak Allah itu tidak taat, saudara. Itu menggambarkan Israel di padang gurun. Tetapi anak yang dipanggil dari Mesir, yaitu Yesus Kristus yang ini, sempurna taat dan menggenapkan rencana Bapa. Jadi ini eko kisah Musa. Dan ternyata tidak berhenti di sini. Saya akan lanjutkan, saudara. Setelah pasal 2, ada kisah apa? Kisah baptisan Yesus. Dan saudara tahu, setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus menyeberangi laut Tebrau. Dan di dalam kitab Korintus dikatakan, ketika mereka menyeberang, mereka dibaptiskan oleh awan dan air sebagai kiasan baptisan. Kita masuk dalam Kristus. Mereka dipimpin oleh Musa, gambaran dari Kristus, untuk masuk ke dalam umat perjanjian. Baptisan, saudara. Lalu setelah baptisan, ini menarik. Setelah lewat laut Tebrau, orang Israel kemana, saudara? Ke padang gurun. Yesus setelah dibaptis pergi kemana, saudara? 40 hari 40 malam dicobai iblis di padang gurun. 40, saudara. Kenapa enggak 20? Kenapa enggak 30? Kenapa enggak 70? Kenapa enggak 5 hari? Iya kan? Kenapa 40 hari 40 malam? Mengingatkan langsung ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Tuhan mau kita semua melihat bahwa ini menggambarkan pergumulan Israel di padang gurun. Dan saudara-saudara sekalian, di dalam pencobaan di padang gurun kitab Matius, waktu Yesus menjawab,
Jawaban dia adalah dari kitab Ulangan. Jadi apa yang mau dikatakan, orang Israel di padang gurun gagal total, Yesus di padang gurun sukses 100%. Lalu setelah itu masuk Matius pasal 5. Apa yang terjadi saudara? Khotbah di bukit. Di Sinai Tuhan memberikan Taurat. Dan Yesus di situ digambarkan oleh Matius. Yesus itu bukan sekedar Musa. Dia seperti Musa. Dia Musa kedua. Tapi dia lebih besar jauh dari Musa. Karena Yesus mengatakan, ada tertulis, itu Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu. Siapa berani ngomong kayak begitu saudara? Saudara, kalau ada pendeta mengatakan, Alkitab menulis begini, tetapi aku berkata kepadamu. Langsung kita bilang, minggu depan berhenti dia. Pendeta apa itu? Tidak boleh saudara. Tetapi kata Yesus mengatakan ada tertulis. Tapi kamu semua salah ngerti. Sekarang saya yang punya otoritas karena saya yang menurunkan firman. Sekarang saya berkata kepadamu. Orang kaget. Ini bukan sekedar Musa. Ini adalah yang dilihat oleh Musa. Ini adalah yang dicari oleh Musa. Ini adalah pimpinannya Musa. Sekarang Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Jadi saudara sekalian, Matius mengenali hal ini dalam pimpinan Roh Kudus. Musa yang baru, Yesus adalah Musa yang baru, yang menggenapkan Taurat. Nah, kenapa Matius harus menulis paralel tersebut, saudara? Melanjutkan klaim otoritas Yesus di pasal pertama. Karena bagi orang Yahudi, otoritas Musa itu sangat penting dan sangat dianggap tinggi. Musa itu yang pertama, pengantara perjanjian. Yang kedua, pembebas. Ketiga, pemberi Taurat. Yang keempat, Musa adalah mediator. Jadi kalau ada seorang inovator baru yang melawan semua tradisi Musa dan mengatakan saya nabi Tuhan, saya raja, maka orang akan mengatakan kamu bidat, kamu penghujat. Tetapi Yesus dikatakan oleh Matius, Yesus tidak membuang Musa. Salah, kamu salah ngerti. Yesus itu kontroversial, tapi dia bukan anti Musa. Dia menggenapi Musa. Dia tidak membuang Taurat, dia menggenapi Taurat. Banyak orang Kristen zaman sekarang mau Yesus, tidak mau aturan, saudara. Oh, saya hidup dalam perjanjian baru, sudah tidak ada perjanjian lama. Tidak ada disiplin gereja. Saya yang penting mencintai Tuhan. Yang penting semuanya cinta, tidak ada disiplin. Tidak ada tuntutan, sudah salah. Yesus tidak membuang Taurat, dia menggenapi dengan sempurna. Dia tidak anti sejarah, dia menggenapi sejarah. Saudara sekalian, dan dikatakan di dalam bagian ini, Yesus mengungsi pergi ke Mesir. Ini sangat mendalam sekali, saudara. Kami ada kesempatan bersama beberapa jemaat, kita pernah pergi ke Mesir. Lalu kemudian kita diajak pergi ke satu gereja yang dipercaya itu adalah tempat di mana Yesus pernah mengungsi ke situ. Entah benar entah tidak, tetapi Yesus pernah ke Mesir, dicatat dalam kitab suci. Dan sepanjang jalan saya merenung, di tempat seperti inilah dulu sekali sebelum menjadi begitu bagus, Tuhan junjunganku pernah menjejakkan kaki sebagai seorang pengungsi. Seorang yang datang, ketika sekarang Natal suasananya salju, suasananya adalah tenang, suasananya adalah penuh dengan lagu, let it snow, let it snow, let it snow, gitu ya. Tetapi Natal yang pertama itu ditulis, Rahel menangis, ada suara tangisan di Rama, Rahel menangis, dan dia tidak mau dihibur lagi. Saudara, ada yang di pohon Natalnya mau ada hiasan Herodes? Lalu ada pedang, ada darah baby, lalu ada lagunya, orang menangis. Saudara, itu Natal yang pertama loh. Natal pertama Yesus hadir, lalu kemudian menjadi pengungsi, dan latar belakang ketika dia mengungsi adalah prajurit yang berlari-lari dengan membawa pedang, darah yang bersimbah, ibu yang berteriak menjerit.
Dan apa yang mau dinyatakan? Yesus mungkin ketika dia datang pertama kali, dia tidak langsung menyelesaikan semuanya itu. Nanti di dalam kedatangan kedua, semua akan diselesaikan. Tetapi Natal adalah pengharapan dan damai di tengah-tengah kekerasan dan di tengah-tengah kesulitan paling besar sekalipun. Ketika ada air mata, orang yang menangis susah dihibur, di situ Yesus hadir. Ketika engkau menjalani Natal, ada sebagian orang yang merasa tenang, tetapi ada sebagian orang yang ketakutan di tengah-tengah Natal ini. Ada teror dalam hidupmu, ada kesulitan dalam hidupmu, ada air mata. Dan tepat di situ, Yesus hadir membawa damai. Saudara sekalian, jangan kehilangan pengharapan. Natal adalah Natal karena Yesus hadir di tengah-tengah dunia memberikan pengharapan. Kita bisa menikmati Natal yang indah. Beberapa rekan kita di daerah Sumatera tidak bisa. Bagaimana mereka bisa menikmati salju yang mereka dapat lumpur. Bahkan air bersih pun menjadi sesuatu barang yang mewah bagi mereka. Tetapi sambil mengingat itu, kita mendoakan mereka sambil mengingat. Ketika situasi seperti itu, Yesus hadir di tengah-tengah situasi yang sulit. Memberikan pengharapan. Saudara sekalian, mari kita juga mengingat saudara-saudara kita yang sedang menderita di tengah-tengah momen Natal ini. Karena Yesus juga hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, Yesus hadir dan pergi ke Mesir. Dia bukan hanya menyelamatkan orang berdosa keluar dari Mesir, tetapi dia juga masuk ke Mesir. Inilah inkarnasi, saudara. Tuhan tidak menyelamatkan kita dari luar. Yesus masuk ke dalam dunia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging dan diam di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, Yesus masuk ke Mesir, dia masuk ke dunia, membebaskan kita keluar dari perbudakan dosa, membebaskan kita keluar dari Mesir. Dan bukan hanya itu saja, dia tidak dipengaruhi oleh Mesir. Saudara, orang Israel yang keluar dari Mesir, badannya keluar. Imajinasinya masih Mesir. Imajinasinya masih Mesir. Cara pikirnya masih Mesir. Kita tuh kan punya imajinasi. Ketika muncul kata Tuhan, apa yang saudara imajinasikan? Yesus, apa yang saudara imajinasikan? Orang Israel dibilang Yahweh. Yang muncul imajinasinya apa, saudara? Lembu emas. Itu kan sisa-sisa imajinasi Mesir. Mereka menyembah Yahweh, ditanya ini patung apa? Oh, ini adalah Yahweh. Yahweh loh, saudara, yang melepaskan kita keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, kok lembu? Saudara, apa itu hidup bahagia? Apa imajinasi saudara? Seringkali kita menjadi Kristen, tetapi imajinasi, pola pikir, cara kerja, Allah itu berkuasa. Tapi bagaimana dia berkuasa? Kita harus bersaksi. Bagaimana kita bersaksi? Caranya masih pakai cara Mesir, saudara. Itu sebabnya setelah keluar, Tuhan masih 40 tahun gojlok orang-orang Israel. Sampai akhirnya mereka belajar mengikut Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Orang Mesir diajar, kamu harus kerja dari Senin sampai Senin. Dunia ini kekurangan. Sistem ekonomi saya yang paling benar. Kamu kalau enggak menabung, enggak kumpul, enggak kerja keras bagi saya, mati kamu. Dan kamu tidak akan pernah cukup. Cari, kerja. Kerja bagus sih, saudara. Tapi kalau enggak pernah istirahat, jadinya Mesir. Tetapi ketika mereka di padang gurun, mereka diajarkan sesuatu, saudara. Disuruh hari Minggu kayak kita ke gereja. Saat itu tidak usah kumpulkan lagi. Karena nanti di hari sebelumnya Tuhan memberi lebih untuk kecukupan kamu. Memang hidup ini tidak gampang. Tetapi Tuhan mau mengajarkan kecukupan kamu bukan sekedar dari sistem ekonomi yang berjalan. Tetapi anugerah Tuhan yang memberi. Jangan hidup dengan scarcity mindset dari Mesir. Hidup di dalam cara berpikir abundance dari Tuhan.
Maka kita melihat nanti Herodes hidup dalam scarcity mindset. Sementara orang-orang miskin seperti Maria dan Yusuf hidup dalam logika abundance. Itu sebabnya kita bisa pergi ke gereja hari Minggu. Saudara pergi ke gereja, apa yang saudara mau nyatakan? Hei kerajaan lama, saya mau kasih tahu kamu, saya hidup bukan karena sekedar dari pola kamu, sistem kerja pasar kamu. Saya hidup dari anugerah Tuhan. Meskipun memang benar saya harus bekerja dan sebagainya. Dan sekarang saya bersaksi, saya adalah warga kerajaan Allah. Maka hari Minggu ini saya istirahat di gereja. Saya menyembah Raja saya meninggikan Dia. Karena aku bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah satu seruan pemberontakan, satu seruan proklamasi iman. Apalagi ketika kita melakukan perjamuan kudus, Yesus mengatakan apa? Setiap kali kamu melakukannya, kamu memberitakan kematianku sampai nanti berjumpa dengan aku. Diajari saudara, mana setiap hari Minggu beribadah, memberi, meskipun mungkin juga bukan orang yang berlebih. Itu adalah cara hidup kerajaan Allah yang beda dengan cara hidup dunia. Keluar dari Mesir, cara pikirnya masih Mesir. Oh, kata orang Kristen, saya sudah bertobat, terima Tuhan Yesus, jadi majelis. Kita akan mengelola gereja sesuai efisiensi pasar. Lah kok masih Mesir yang masih ada? Penginjilan, enggak cuan, tidak efisien. Pak Ivan melakukan penggembalaan, aduh, enggak efektif, mati nanti Pak, mesti menggembalakan. Hamba-hamba Tuhan ngapain sih konseling ngurusin orang bermasalah? Enggak usah diurusin. Nah itu kan cara pikir apa itu saudara? Kalau Allah peduli pada yang lemah, kalau Allah ngurusin orang-orang seperti ini, mereka yang terbuang, domba harus dirawat. Oh enggak, itu tidak efisien. Saya pernah ketemu satu orang, saya tanya, kenapa enggak melayani di sekolah itu lagi? Percuma orangnya enggak ke gereja kita kok. Tidak efisien, tidak produktif, tidak ada hasil. Loh, kamu datang ke sini kan menaburkan firman, membina orang. Nanti orang mau pergi kemana ya Tuhan pimpin dia. Jadi buat apa kamu ke sini? Enggak menghasilkan. Ini pelayanan tapi cara pikirnya masih pakai cara pikir Mesir. Oh, mau gereja kuat. Gimana Pak Ivan caranya? Ya Alkitab bilang kita harus saling mengasihi karena itu cara Tuhan. Ya Alkitab bilang jemaat semuanya harus penginjilan kemana-mana. Itu memang adalah cara Alkitab. Kita harus bertumbuh, kita harus kenal firman. Gereja sekolah minggunya harus kuat, remajanya harus kuat, penggembalaan harus kuat. Lalu kemudian firman harus kuat, jemaatnya harus punya jiwa militan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, baru gereja kuat. Kelamaan. Nah gimana caranya? Pak Ivan bikin viral dong. Bikin kasus kayak skandal apa gitu loh Pak Ivan supaya viral-viral gitu loh. Nanti kalau Pak Ivan viral, muncul, cepet orang datang, saya nggak usah kerja. Bikin deh yang aneh-aneh, bikin konten kreatif. Orang nggak pikirkan karakter. Nanti akhirnya gembala sidang datang, gembala sidang Gary yang baru, dites deh. Kalau zaman dulu kan ditanya, sudah lahir baru, gimana imanmu? Penginjilan ke apa? Bagaimana sikap kamu? Bagaimana pengembalaan? Sekarang ditanya, followermu berapa? Aduh, cuman 1000. Hamba Tuhan yang kurang viral gitu. Saudara, ini kan cara pikir apa ini saudara? Karakter, lalu kesungguhan, hidup kudus, kerja keras, berani menderita bagi Kristus. Ini kan cara kerajaan Allah. Diganti semuanya saudara. Lembu emas, logika selebriti, katanya pelayanan, tetapi akhirnya cara berpikirnya adalah cara berpikir Mesir. Itu sebabnya saudara sekalian, Yesus masuk lalu mengajak kita keluar 40 tahun di padang gurun dulu. Sehingga kita masuk dengan cara yang baru. Saudara sekarang kita akan masuk kepada Herodes. Nah Herodes ini kan figur yang sangat unik saudara ya. Karena kalau saudara tahu ada satu buku Dr. Seuss. Tahun 2018 ada filmnya juga, saya pernah khotbah bagian itu. Itu judulnya adalah The Grinch.
The Grinch itu saudara nanti bisa cari ya, itu monster hijau itu loh saudara, yang mau mencuri Natal katanya. Dia benci banget sama Natal dan dia mau mencuri Natal saudara. The Grinch. Nah jadi tahun 2018 itu box office film The Grinch itu. Film kartun gitu ya. Jadi The Grinch itu kepengen mencuri Natal dengan cara mencuri kado-kado Natal saudara. Pohon Natalnya dirusak. Tapi yang terjadi adalah ketika kado diambil, makanan dirusak, pohon Natal dihancurkan, tetap kok orang merayakan Natal. Jadi memang Dr. Seuss, penulis buku itu, mau mengkritik Natal yang makin materialis dan komersial. Lalu The Grinch mengatakan begini, mungkin Natal bukan berasal dari toko ya. Kalau Natal dari toko, isi toko diambil kan Natalnya bubar. Mungkin Natal lebih dari itu, kata dia. Mungkin Natal adalah mengenai relasi dan keluarga. Dr. Seuss betul, Natal bukan itu. Tapi Natal masih terlalu jauh, karena Natal bukan cuma sekedar keluarga, saudara. I'll be home for Christmas, gitu kan ya. Natal itu family, keluarga. Iya, tapi bukan itu intinya Natal, saudara. Nah, saudara tahu nggak? Yang paling tahu inti Natal itu siapa? Loh, ternyata kok malah Herodes, saudara. Jadi The Grinch itu enggak ada apa-apanya sama Herodes. Karena kalau Herodes mau curi Natal, dia mau menghancurkan Natal, serangannya tepat sasaran, yang diserang Yesus. Karena tanpa Yesus tidak ada Natal. Mau mencuri Natal, jangan pohon Natalnya. Mau mencuri Natal, jangan Sinterklasnya. Mau mencuri Natal, bukan kadonya, bukan makanannya. Mau mencuri Natal, ini strategi setan dari dulu sampai sekarang. Ganti Yesusnya. Langsung itu jadi bukan Natal. Natal adalah Yesus. Dan Herodes tahu itu. Herodes akan mengambil Natal, menghancurkan Natal. Saudara sekalian, Herodes terancam oleh Yesus. Yesus itu berbahaya, saudara. Dan Yesus itu mengancam. Dia mengancam Herodes karena Yesus adalah Mesias. Kalau Mesias datang, dia adalah raja. Dia akan menghancurkan semua kerajaan yang lama dan mendirikan kerajaan yang baru. Wah, Herodes celaka. Saya bagaimana? Apalagi dia adalah seorang yang bertahta dengan tidak legitimate. Dia orang Edom. Bagaimana orang Edom bisa jadi raja Israel? Karena dia kaki tangannya orang Roma. Dan Herodes Agung seorang pinter. Pak Tong sudah membahas bagaimana dia menjadi seorang arsitek yang luar biasa. Dia juga sangat jago dalam administratif. Saking hebatnya dia karena proyek Bait Allah, dia bisa naikkan pajak dan rakyat happy bayar pajak. Wah, itu luar biasa sekali, saudara. Ini seorang yang brilian, tetapi scarcity, kurang. Orang kaya tentu tidak serakah, saudara. Orang kaya bisa sangat miskin hatinya. Mau rebut. Herodes terancam. Kayafas, imam besar, terancam. Jadi Yesus mengancam politikus. Yesus mengancam seorang imam besar. Padahal dia tidak punya kuasa, dia tidak punya militer, dia tidak punya uang, saudara. Saudara masih percayakah bahwa kuasa itu melulu adalah uang militer dan sebagainya? Kita diajar, kita punya kuasa yang lebih dari itu, saudara. Tetapi kita mesti sabar, kita mesti bergantung. Karena kuasa itu bukan dari dunia, saudara. Yesus mengancam Kayafas, sampai Kayafas ngomong gini, saudara. Yesus mati atau kita semua yang habis. Lebih baik satu Yesus mati daripada seluruh sistem yang kita bangun ini akan hancur. Yesus begitu mengancam, saudara. Herodes marah, Kayafas marah. Murid-muridnya bingung semua. Murid-murid nanya, kapan memulihkan Israel? Yesus bilang, mengenai masa dan waktu kamu tidak perlu tahu, tapi kamu akan terima Roh Kudus, kamu akan bersaksi. Mereka bingung. Guru, siapa yang lebih besar dari kami? Hah, lebih besar? Kamu kalau mau ke atas, jadilah kamu yang paling bawah. Loh, gimana caranya? Pakai pedang. Mari kita rebut kuasa, guru ya.
kita kalahkan RT, guru jadi RT dulu. Hah? Bangsa-bangsa, pemerintah memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan. Bukan demikian di antara kamu. Barang siapa mau jadi yang teratas, jadilah yang paling bawah. Yang benar guru, mau berkuasa tanpa militer, mau berkuasa tanpa kekerasan, mau berkuasa tanpa pedang, mau berkuasa tanpa backing. Apa bisa? Saudara sekalian bingung semua dan terancam. Jadi saya harus bagaimana ini? Mereka semua bingung, saudara. Tambah lagi Yesus bilang, kamu tahu kemuliaan paling besar, aku akan naik kayu salib. Wah, Petrus langsung tarik, sekali-kali tidak akan terjadi. Dan Yesus marah, nyah kamu iblis. Loh, kok begitu? Murid-murid nanya, guru, kamu Mesias kan? Iya. Berarti sekarang kerajaan Allah sudah datang? Sudah. Kok nggak kelihatan? Mereka bukannya tambah baik, tambah ngelawan kita, mana kerajaannya nggak kelihatan? Yesus bilang apa? Itu biji sesawi kalau ditabur, orang nggak kelihatan. Kerajaan surga seperti biji sesawi. Kerajaan itu sekarang sudah bekerja, tapi orang nggak lihat. Orang nggak lihat, tetapi sedang bekerja. Kamu harus sabar menanti kerajaan itu muncul. Jadi Yesus tuh bikin bingung, saudara. Semua dibalik sama dia. Kayak begini apa bisa? Kita sekarang yang hidup di abad 21 percaya, saudara. Semua yang katakan Yesus itu benar. Pak Tong mengatakan siapa kaisar yang ulang tahunnya dirayakan paling banyak seluruh dunia? Kelahiran Yesus, saudara. Kita semua tahu, tapi seringkali ketika dalam hidup kita sulit mempercayai ketika sudah dalam konteks hidup kita, saudara. Kuasa yang berbeda dari kuasa dunia. Nah saudara, kalau Yesus adalah ancaman bagi semuanya, pertanyaannya adalah apakah Yesus itu ancaman bagi saya dan saudara? Beberapa waktu yang lalu Pendeta Eko pernah berkhotbah. Saudara, Pak Tong itu kan ancaman bagi banyak orang Kristen, saudara. Dan juga bagi banyak orang bukan Kristen sih, gitu ya. Berapa banyak orang yang marah-marah ketika Pak Tong khotbah? Saudara lihat sendiri di internet. Dan Pak Tong tidak peduli, dia panggil memberitakan kebenaran. Pendeta Eko khotbah, banyak orang di luar sana tuh marah. Kita tidak. Bisa jadi memang kita sudah mengerti, kita setuju. Jadi kalau Pak Tong keras gitu ya, kamu harus begini. Wah, yang lain kurang ajar, berani ngomong begitu. Kita tepuk tangan, lanjut Pak Tong, hantam gitu kan ya. Supporter gitu, saudara. Mungkin itu betul, saudara. Tapi satu sisi, Pendeta Eko betul, dia bilang begini. Satu sisi mungkin karena kita tidak lagi merasa tertegur. Injil itu bukan ancaman buat kita. Itu ancaman bagi orang lain. Kita tidak perlu terancam oleh Injil. Dan itu bahaya, saudara. Ketika kita merenungkan di hari Natal, Injil itu datang. Injil itu mengancam, saudara. Injil itu mengancam kita. Saudara sekalian, kenapa itu menjadi ancaman? Saudara, kita lihat Herodes ya. Herodes tidak anti agama. Di tempat dia banyak ahli agama. Meskipun kita tahu pengetahuan rohani Herodes itu tidak lebih tinggi dari anak sekolah minggu SD. Buktinya apa? Buktinya dia tidak tahu di mana Yesus dilahirkan. Orang Majus tidak tahu, wajar, dia orang asing. Tetapi para ahli perjanjian baru mengatakan, pemahaman bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu pengetahuan umum anak sekolah minggu zaman itu. Jadi kalau zaman sekarang kita melihat ada orang sepengaruh Herodes tidak bisa menjawab pertanyaan anak sekolah minggu, kita tahu bahwa memang Herodes tidak berminat kepada firman Tuhan. Tetapi dia tidak lawan, saudara. Dia tidak anti. Dia memelihara ahli-ahli agama. Kenapa, saudara? Selama Yesus adalah pelengkap, dia bukan ancaman. Dan jangan-jangan ini yang terjadi. Jadi ketika kita mengatakan, Yesus, engkau tidak mengancam saya kok. Saya cinta Yesus berarti apa ya? Oh, tunggu dulu. Mungkin iya, mungkin tidak. Kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan nih saudara, kita mengatakan begini, Yesus, engkau hadir, boleh jadi juru selamatku, boleh jadi penyelamatku, boleh jadi satpam menjaga aku, boleh
memberkati makananku supaya nggak keracunan. Boleh mencarikan jodoh buat aku. Boleh kasih berkat buat aku. Tapi jangan jadi rajaku. Jangan. Jadi ketika Herodes datang, mau kasih berkat, boleh. Enggak, aku raja. Raja? Lah aku apa? Kamu jadi tunduk sama saya. Enggak bisa, saya lawan. Lihatlah banyak orang Kristen. Kalau Yesus datang mau tolong saya, boleh tolong. Kamu tunduk sama saya. Oh tidak Tuhan. Mulai keluar keberdosaan. Saudara sekalian, Yesus ketika datang, dia raja, bukan hanya kita, seluruh alam semesta. Maka kehadiran Yesus menuntut otoritas mutlak kita tunduk pada dia, ikut rencana dia. Itu namanya adalah Yesus Raja alam semesta. Tapi kita hanya mau Yesus jadi supporter, saudara. Lihatlah di gereja, saudara coba bayangkan ya. Orang-orang pergi ke gereja itu kan menganggap gereja itu apa, saudara? Tempat penambah wawasan, tempat hiburan, tempat terapi bagi sebagian orang. Karena stres, depresi, apa segala macam, datang ke gereja bisa dapat penghiburan. Gereja tempat cari teman, cari jodoh dan apapun, saudara. Tempat melayani, tempat diterima dan sebagainya. Tapi saya customer. Ketika saudara mengatakan saya anggota GRII Pusat, itu maksudnya adalah saya anggota GRII, saya siap ikut Tuhan sampai mati, saya siap melayani, saya siap berkorban. Atau saya anggota customer GRII Pusat. Silakan, customer adalah raja. Jangan-jangan begitu loh saudara. Hai pendeta-pendeta, hai penatua, hai pengurus, layani saya karena aku customer. Celaka saudara. Itu sebabnya orang jadi anggota gereja ketika mau didisiplin kabur. Lari saudara. Misalnya nih, ada seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dipanggil sama pendeta. Bapak, saya dengar ada masalah dalam keluarga. Kami mengundang Bapak datang ketemu pendeta Ivan, pendeta Henry, pendeta apa, pendeta Harley, pendeta Heru, untuk dimintai keterangan. Dijawab, sibuk Pak, waduh kurang ajar gitu ya. Hari apa bisa datang? Sorry, ini urusan keluargaku, jangan ikut campur. Kamu mau khotbah? Bagus, aku setuju. Kamu mau memberikan wawasan? Boleh. Tapi masuk dalam hidupku, mengatur saya mau apa, saya tidak izinkan. Jadi gereja tuh dianggap tuh entertain saudara, klub. Bukan pemerintahan Allah dalam dunia. Kurang ajar saudara. Jadi ketika Tuhan masuk, aku hakim. Tidak bisa Tuhan. Nah, jadi gimana? Kamu yang saya hakimi, saya hakimnya. Itu buku C.S. Lewis saudara. God in the Dock kalau nggak salah. Jadi Tuhan itu tadinya adalah hakim. Tapi ditaruh di kursi jadi terdakwa saudara. Dulu kalau ada bencana alam, Tuhan salah apa aku, Tuhan tolong periksa hatiku, ampuni aku. Sekarang kalau ada kesulitan, Tuhan kamu ngapain aja, kenapa saya begini? Kurang ajar loh saudara. Kok dia jadi hakim? Kalau orang zaman dulu, Tuhan ampuni aku salah apa Tuhan, Tuhan tolong bukakan aku supaya kenal kesalahanku. Aku mau bertobat Tuhan, Tuhan tolong jangan hukum aku lagi. Itu Tuhan hakim saya yang kesakitan. Dan Tuhan sekarang diturunkan dari tahta kerajaan singgasana, pergi ke sofa konseling yang empuk. Saudara sekalian, gereja mungkin tidak anti Tuhan seperti Herodes. Tetapi kita tidak terganggu karena kita membuat Yesus jadi lunak tuntutannya. Kita membuat Yesus versi lembu emas saudara. Yesus bukan raja, imam, nabi. Tetapi cheerleader. Go, kamu bisa, kamu biji mataku, ayo kamu semangat ya, kamu bisa kok. Saudara, banyak orang kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan otoritas. Itu sebab ketika terjadi kepahitan itu dan spirit dunia sekarang sedang menuju kepada penerimaan, itu baik dan itu perlu menjadi keseimbangan. Tetapi sekarang trennya orang pergi menuju ke afirmasi dan penerimaan dan lupa lagi mengenai otoriti. Kembali sejarah adalah ekstrim ke ekstrim.
Nanti balik lagi ke authority, tidak lagi bicara mengenai penerimaan. Lalu sekarang menuju ke penerimaan, tidak bicara mengenai authority. Jadi ketika saya bicara begini, saya bukan mengatakan, wah itu sekejam-kejamnya, itu tidak benar saudara. Itu kita mengulang sejarah yang salah. Tapi justru saudara sekalian, kita melihat bahwa seringkali Tuhan terlalu dilunakkan sehingga kita kehilangan disiplin yang penting. Gereja modern menggantikan Tuhan dengan entertainment dan kenyamanan. Injil tidak dipalsukan, tuntutannya dilunakkan. Yesus mengajarkan kebenaran dengan berani. Sekarang ya khotbah harus menyenangkan. Harus cenderung tidak salah memang, tapi juga tidak menunjuk yang benar. Sehingga ketika kita dengar, banyak orang tanya, Pak, itu enggak salah kok. Iya enggak salah. Khotbahnya enggak salah, memang enggak salah. Tapi coba sudah dengar, ngulas firman Tuhan enggak? Kadang-kadang enggak ada bedanya sama motivator. Enggak salah Pak, memang enggak ada yang salah gitu. Tetapi seringkali kesalahannya bukan sekedar apa yang dikatakan saudara. Tapi kadang-kadang gereja juga salah karena tidak mengatakan yang benar. Sekali lagi saudara ya, seringkali salah bukan karena salah mengatakan. Tetapi kita juga bisa salah atas apa yang tidak kita katakan. Kenapa kamu gak bicara? Kenapa kamu gak menegur? Kenapa kamu tidak bicarakan hal yang penting itu dari Alkitab? Dan itu kesalahan gereja. Orang tua bukan sekedar salah atas apa yang dikatakan. Orang tua juga salah atas apa yang tidak dia katakan dan apa yang tidak dia lakukan saudara. Loh saya salah apa? Saya gak melakukan apa-apa kok. Justru itu kamu salah karena kamu tidak melakukan apa-apa. Jadi kita mesti nangkep saudara ya, kesalahan itu dalam hal apa. Hamartia itu masalah posisi saudara. Meleset dari sasaran. Jadi sasarannya yang benar, bukan cuma sekedar melakukan apa atau tidak melakukan apa. Saudara sekalian, jangan sampai kita dilatih menjadi konsumen, tetapi tidak berlatih juga menjadi serdadu Kristus. Kita ini keluarga, saudara. Kita menjalin kenyamanan, tetapi kita juga serdadu Kristus. Maka kita mulai melihat Tuhan, wah ini kalau begini ancaman dong Tuhan bagi kehidupanku. Seperti Maria dan Yusuf. Ketika Maria didatangi Tuhan, dia harus siap kehilangan pernikahannya loh saudara. Waduh kok kayak begini ya ikut Tuhan ya. Korbannya ini kalau Yusuf gak bisa terima saya bagaimana. Dia bergumul dan dia mengatakan let it be. Let it be. Jadilah, tapi jadilah padaku. Let it be on me. Dibikin parodinya lagunya saudara. Let it be gitu kan ya. Tapi let it be-nya beda. Let it be-nya bukan karena pergumulan dan mengatakan let it be. Karena kehendakmu yang jadi Tuhan. Tapi ya sudah let it be. Di dalam lagu itu nama Maria juga disebut. Tapi bukan Maria ibu Yesus. Maria ibunya yang nyanyi atau yang bikin lagu. Saya membaca Maria merenungkan. Melihat lagu itu. Sama-sama let it be. Sangat beda sekali kualitasnya. Tuhan, inilah hidupku, aku berserah kepadamu. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menjadi tidak lagi takut pada Tuhan, kita lihat Maria, kita lihat Yusuf. Nama baik, kita reputasi itu kan segalanya bagi kita saudara di zaman ini. Reputasi bisa hancur loh kalau ikut Tuhan. Tapi Maria tahu ini kebenaran, ini perintah Tuhan. Dia jalankan itu, meskipun mungkin reputasinya itu hancur. Dia tidak peduli. Jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Injil itu mendatangkan krisis saudara. Kita terancam, tetapi berbahagialah yang tidak seperti Herodes. Melawan, melunakkan, tetapi taat kepada Tuhan. Saudara sekalian, sekarang kita melihat bahwa orang Kristen tidak lagi terancam. Sehingga gereja juga bukan ancaman lagi saudara. Kita jarang mendengar, oh aku mau jadi Kristen. Apa artinya jadi Kristen? Aku akan ikut Tuhan sampai mati. Setia memberitakan firman Tuhan. Setia pada Tuhan. Melayani, siap berkorban sampai mati.
kok kayaknya lain ya saudara. Kok zaman sekarang ikut Tuhan itu kayak ke kafe. Kemarin ada iklan di medsos saya lihat. Yuk kita habis ke gereja ke kafe yuk. Sudah ketinggalan zaman. Kalau aku, gerejaku di kafe. Ada ya gitu ya. Saudara, betul-betul orang keluar dari Mesir, tapi pakai semua cara Mesir, asal orang datang. Kerajaan Allah dan kafe. Saudara, the medium is the message itself. Cara beribadah itu sebuah pesan. Yesus seperti apa yang digambarkan dalam kafe? Saudara nggak mungkin teriak di kafe, bukan? Kamu salah. Nggak mungkin begitu, saudara. Nggak mengguncang, saudara. Gereja tidak lagi menakutkan dunia. Gereja tidak lagi mengancam dunia. Karena gereja kehilangan kekudusan. Gereja tidak punya sesuatu yang ditawarkan pada dunia. Lihatlah Yohanes Pembaptis, saudara. Herodes takut setengah mati sama dia. Dia harus mati. Orang kayak begini tidak boleh hidup. Karena dia mengancam. Sekarang gereja, enggak mengancam. Karena terlalu baik. Enggak, saudara. Kadang-kadang enggak begitu juga. Karena tidak ada bedanya sama dunia. Saudara sekalian, ikut Tuhan itu tidak gampang. Tetapi saudara sekalian, maukah kita di hari Natal ini mengatakan, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Injil itu menantang saya. Injil itu menyadarkan kita Yesus datang sebagai Raja. Saya harus taat kepada Dia, meninggalkan dosa-dosa saya, karena Injil itu seruan pertobatan, bukan sekadar afirmasi. Kita tinggalkan semua cara hidup yang salah, kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa, keluar dari dosamu, kembali ikut Yesus Kristus. Ini adalah momen yang krusial. Engkau akan mematikan suara Tuhan, melunakkan suara Tuhan, atau engkau mau ikut Dia. Injil menuntut respon radikal, bukan hanya opsional. Berbahagialah orang yang menerima berita Natal, lalu gereja hidup sesuai dengan berita Natal. Jacques Ellul mengatakan, gereja tidak kekurangan orang pintar, gereja kekurangan orang yang profetis. Jemaat yang menghidupi Injil, jemaat yang seperti Nabi. Nabi itu melihat kesalahan, hidup kudus, berani menegur. Nabi itu melihat bahaya depan, lalu sebelum bahaya tiba memperingatkan banyak orang meskipun tidak disenangi. Banyak orang di dalam zaman Natal mengatakan damai, damai. Yeremia bilang apa? Apa damai-damai? Kamu menganggap dosa itu remeh, tidak ada damai. Harus bertobat baru ada damai. Nabi melihat bahaya dan Nabi juga melihat pengharapan dan membawa orang kepada pengharapan itu. Itulah yang dibutuhkan oleh gereja di zaman sekarang. Berbahagialah kita yang mengatakan, Tuhan, di hari Natal ini saya mau seperti Maria, bukan seperti Herodes. Saya tidak mau melunakkan Injil, saya mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan, Injil Matius yang begitu indah dan benar, kebenaran yang menggoncang kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami sering melunakkan perintah-Mu. Ampuni kami jikalau kami tidak lagi gentar membaca firman-Mu. Bagi kami semua firman itu bisa dimanipulasi, bisa diakali. Tetapi hari ini biarlah kami membaca firman dengan apa adanya. Dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Biar kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami dan kembali mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengikut menjadi serdadu Kristus, menjadi keluarga yang baik, dan bukan hanya menjadi fans kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.